Kemudian setelah itu baru dihadirkanlah Burak. Burak intinya adalah kendaraan dan bentuknya adalah hewan. Dalam penjelasan Anas bin Malik, dia lebih besar daripada himar, lebih besar daripada keledai, dan lebih kecil daripada kuda. Antara kuda dan keledai, besarnya seperti itu. Dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah hendak naik itu, Burak sempat, nggak ke bahasa kita mungkin, kiku. Burak sempat bergerak dalam arti menolak Rasulullah SAW untuk naik, artinya mempersulit, istas'ab. Sampai kemudian Jibril menegur, Burak, kenapa engkau berbuat seperti itu? Tidakkah engkau tahu yang akan menunggangimu adalah makhluk terbaik di antara semua makhluk? Engkau pernah dinaiki oleh yang lain. Tidak dijelaskan yang lain ini siapa, tapi artinya Burak pernah dinaiki oleh yang lain. Dan yang akan menaikimu saat ini adalah yang terbaik di antara semua itu. Maka kemudian Burak diam, tenang. Rasulullah pun naik. Yada'u hafirahu, yada'u rijlahu muntaha hafirih. Itu Burak kalau melangkah, kata Rasulullah SAW, itu sejauh mata memandang. Dan berapa jauh? Wallahu ta'ala alam. Intinya, ini adalah kendaraan. Dan jelas kendaraan ini adalah hewan. Dan tentu kita tidak perlu lagi untuk memikirkan atau mungkin terpengaruh dengan berbagai macam ya intinya itu adalah berita-berita yang tidak bisa kita terima, bahwa Burak itu kepalanya kepala manusia, kemudian udahlah, itu nggak ada riwayatnya kayak gitu. Di sini jelas ini adalah hewan. Jadi Rasulullah menaiki tunggangan dan itu berbentuk hewan, besarnya jelas, tetapi pergerakannya itu yang tidak bisa dihitung. Sehingga kemudian sampai di Baitul Maqdis, dan ketika tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengikat tali Burak itu di tempat di mana para nabi kalau ke Baitul Maqdis selalu mengikat hewannya, kendaraannya di situ. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kejadian ini mukjizat. Ini yang kemudian mendorong seorang Ibnul Qayyim rahimahullah untuk menyimpulkan bahwa yang benar Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj itu antara jasad dan ruhnya sekaligus, tidak hanya alam ruh Rasulullah SAW. Kalau alam ruh Rasulullah SAW yang diisrakan dan kemudian dimi'rajkan, ruh buat apa naik kendaraan? Kalau ruh gitu, terus buat apa untuk kemudian mengikat Burak itu di tempat yang biasa para nabi mengikat kendaraannya di situ? Itu satu hal yang jelas. Itu artinya memang dengan jasadnya Rasulullah SAW, dan ini adalah mukjizat. Dan ketika kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat di Baitul Maqdis, setelah itu baru kemudian dimulailah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha.